kepada Ketua Yayasan Pesantren An-Naswa, Kepala Madlima Cirebon, Kepala MTS An-Naswa, Kepala SMP NU An-Naswa, dan Kepala MI An-Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelepasan lulusan Sivitas Akademika di Yayasan Pesantren An-Naswa Kalimukti dan Madlima Cirebon tahun pelajaran 2020-2021 segera dimulai. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Tasya Fauzia Wa ana Serlina mengaturkan selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan kami panitia penglepasan lulusan Sivitas Akademika di Yayasan Pesantren An-Naswa Kalimukti dan Madlima Cirebon tahun pelajaran 2020-2021. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren An-Naswa Kalimukti Bapak Kiai Haji Muhammad Usamah Mansur. Yang kami hormati Kepala Satuan Pendidikan di Yayasan Pesantren An-Naswa Kalimukti. Yang kami hormati Kasih Madrasah Kemenag Cirebon. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan di Yayasan Pesantren An-Naswa Kalimukti. Dan yang kami banggakan siswa-siswi calon lulusan Sivitas Akademika di Yayasan Pesantren An-Naswa. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad wahabana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad arsyadana an-nasa minadh-dhulumati ilan nur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam tempat yang barokah ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada baginda alam, yakni Habibana wa Safiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Susunan acara pelepasan Sivitas Akademika di Yayasan Pesantren An-Naswa Kalimukti. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars An-Naswa dan Mars Subhanul Waton. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, laporan Ketua Panitia. Yang kelima, pembacaan doa haflah akhirus sana. Yang keenam, sambutan. Yang ketujuh, prosesi penglepasan Sivitas Akademika. Yang kedelapan, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Alladzina walikul sholihah.
Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Lia Nur Hidayati SPD. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars An-Nasuha. Ciptakan anak menyanyikan lagu Mars Subhanul Waton. Jalan waton
Hadirin dimohon duduk kembali. البرنامج الثالث هو قراءة القرآن سيقرأه لكم أخونا المحبوب خليل الرحمن فعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilayya annama
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Ahmad Jari SPD MN. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Pesantren An-Nasuha, Shahibul Fadilah Kiai Haji Muhammad Usama Mansur. Yang terhormat Bapak Bupati Cirebon yang masih dalam perjalanan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang diwakili Bapak Kasih Madrasah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Bapak Sekdis juga dalam perjalanan. Yang terhormat Kepala MI An-Nasuha, Kepala MTS An-Nasuha, Kepala SMP NU An-Nasuha, dan Kepala Man 5 Cirebon. Dewan Guru dari mulai KB NU An-Nasuha, PK An-Nasuha sampai Man 5 Cirebon yang saya banggakan, serta seluruh panitia Haflah Akhir Sana tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati. Anak-anakku yang Bapak banggakan, calon wisudawan-wisudawati yang sebentar lagi akan diwisuda. Hadirin hadirat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini keluarga besar Yayasan Pesantren An-Nasuha dapat menyelenggarakan kegiatan Haflah Akhir Sana meskipun masih dalam pandemi COVID-19 yang tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh panitia. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita nanti-nantikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya selaku panitia pertama mengaturkan terima kasih kepada seluruh kepala madrasah, wabil khusus kepada Ketua Yayasan Pesantren An-Nasuha yang telah mengarahkan kami, yang telah membimbing kami untuk terlaksananya kegiatan ini. Tak ketinggalan kepada seluruh panitia yang bekerja siang malam untuk suksesnya kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Perlu kami laporkan kepada Ketua Yayasan Pesantren An-Nasuha bahwa pada pagi hari ini akan berlangsung diwisuda dari Madrasah Ibtidaiyah lulusan kelas 6 sebanyak 32 siswa. Yang kedua dari Madrasah Sanawiyah An-Nasuha sebanyak 205 siswa. Yang ketiga dari SMP NU An-Nasuha
sebanyak 73 siswa, dan yang keempat dari MAN 5 Cirebon sebanyak 191 siswa. Jumlahnya 501 siswa dan siswi. Berkenan dengan itu, kami mohon kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren An-Nasuha, kepada Bapak Bupati yang sebentar lagi datang, kepada Bapak Kasih Penmat yang pada hari juga hadir, dimohon nanti ada seremonial untuk pengalungan medali. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Jari SPD MM disampaikan terima kasih. Pembacaan doa haflah akhirus sana yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Busyairi SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluk wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluk. Allahumma ij'al hadhihi al-haflah haflatan mubarakatan nafi'atan salimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ij'alna wa auladana wa tullabana min ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil ma'siyah. Allahumma ij'alna wa auladana wa tullabana min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhalalah. Allahumma ij'alna wa auladana wa tullabana min ibadikas shalihin wa min ibadikas shadiqin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal muti'in wa min ibadikal marzuqin wa min ibadikal muhsinin wa min ibadikal mutawakkilin waj'alna wa iyyahum min ahli jannatikan na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Busyairi SAG, kami sampaikan terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji. Mohon maaf. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pesantren An-Nasuha Kalimukti. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Usama Mansur. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG, sebentar lagi insyaallah akan tiba di tempat ini. Semoga selamat dalam perjalanan. Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili oleh Kasih Penmat Bapak Dr. Andes Haji Aib Abu Bakar telah hadir di sini. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Sekdis, insyaallah. Para kepala madrasah, kepala satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Pesantren An-Nasuha, baik madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, dan kepala MAN 5 Cirebon. Yang terhormat segenap Dewan Guru, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian, semua yang sangat-sangat kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam kondisi darurat pandemi, hari ini pandemi masih luar biasa. Bandung Raya lockdown, Jawa Tengah, Kudus dan sekitarnya lockdown, Jakarta, DKI makin parah, dan saya dengar berita Kecamatan Pabedilan zona merah hari ini. Maka kita semua ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Bapak Bupati Cirebon.
Mangga Pak Bupati. Maka saya lanjut Pak Bupati, mohon izin. Saya menghimbau kepada anak-anakku, Pak Bupati, hari ini anak-anak dari MI, Sanawiyah, SMPNU, An-Nasuha dan Mandi Majerbon sejumlah 501 siswa dan siswi yang hari ini akan dilepas, bukan di wisuda. Jadi nggak perlu bawa karangan bunga. Wisuda itu adanya di kampus, ya. Jadi nggak usah ngemban-ngemban karangan bunga yang ditukar-tukar dengan pacarnya, nggak usah. Ini pesantren harus aman dari dunia kayak begitu. Nanti kalau kalian S1 di wisuda di kampus, usia kamu sudah matang untuk menuju pelaminan, boleh kamu kasih karangan bunga sama orang yang kau cintai. Di sini kamu tingkat SLTP, tingkat SLTA, usianya masih usia dini, belum saatnya. Jadi yang bawa-bawa karangan bunga nggak usah masuk ke sini. Ya. Ini jangan dibudayakan di pesantren kayak begitu, berhenti. Dan yang lain jangan coba-coba jualan karangan bunga di pondok pesantren karena adanya kegiatan ini. Dampaknya sangat tidak baik. Untuk dunia pesantren dampaknya sangat tidak baik. Baik hadirin, hadirat hadanallahu iyyakum. Kita manusia itu tidak akan bisa lepas dari dua maqam. Satu, maqamul ikhtiar. Yang kedua, maqamut tawakal. Di dalam menghadapi pandemi, hari ini masih marak di Indonesia dan di dunia lain, di negara yang lain, maka kita manusia wajib berikhtiar dan wajib berikhtiar. Jangan sampai kita tertular wabah COVID-19 atau kita menulari orang lain. Pasca Lebaran luar biasa. Maka dari itu saya minta kepada semua dewan guru, kepada anak-anakku harus menjaga diri, jaga prokes, protokol kesehatan dengan seketat mungkin, karena kita wajib ikhtiar, usaha wajib ikhtiar, hati-hati jangan sampai menulari atau ditulari. Karena manusia itu makom yang pertamanya adalah ikhtiar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita nggak usah takut sama corona, takut saja sama Allah, bahasa ini terdengar indah, tetapi sesungguhnya sebuah kesalahan yang fatal. Dia tidak memahami dinamika untaian dan rantaian daripada syariah, thariqah, dan kemudian sampai kepada ma'rifat. Maka dari itu, selamat datang, ahlan wa sahlan Pak Camat, Pak Bedilan, Bapak Haji Yusuf. Dipersilakan Pak Camat. Maka kita harus berhati-hati, waspada, cuci tangan selalu, ya. Mobilitas jangan terlalu tinggi, harus banyak istirahat, ya. Ini cara-cara kita menjaga, dan ini ikhtiar kita wajib, ya. Yang kedua, manusia ada pada maqamut tawakal. Ini berlaku juga bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dikala hijrah dari Mekah ke Madinah fi maqamit tawakal. Maka di dalam gua Nabi dalam keadaan tenang,
sahabat Abu Bakar menangis ketakutan dikala pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus sudah ada di mulut gua. Abu Bakar menangis, ya Rasulullah, lau ra'a ma fi qadamai la ra'aina. Ya Rasul, jika anak-anak muda yang pedang terhunus itu melihat ke telapak kaki, artinya melihat ke lubang gua, la ra'aina, niscaya mereka melihat kita berdua di sini. Habis kita di sini, habis. Rasul dalam keadaan tenang mengatakan, ya Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana. Nabi fi maqamit tawakkal, Abu Bakar fi maqamil ikhtiyar. Tapi di kala menjelang perang Badar, di balik kondisinya, Sayyidina Hamzah sebagai panglima sudah siap, semua sahabat sudah siap, pasukan perang 313 umat Islam sudah siap, di depannya sana 1000 lebih orang kafir pun sudah siap, tetapi menunggu komando kapan perang Badar dimulai, menanti Rasulullah, dan Rasulullah ternyata belum muncul di permukaan di medan perang. Sayyidina Hamzah mohon kepada Sayyidina Abu Bakar, tolong dicari Nabi ada di mana, kapan perang ini kita mulai. Ternyata Nabi ada dalam kemahnya, Nabi ada dalam tendanya, dan Nabi dalam keadaan menangis, wa huwa sajidun yabki, beliau dalam keadaan sujud dan beliau menangis. Di sini dibalik, Bapak Ibu, waktu di Gua Sur, Nabi menghibur Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi di kala menjelang perang Badar, Abu Bakar menghibur Nabi. Nabi sajidan wa huwa yabki, Nabi sujud menangis, mohon kepada Allah untuk bantuan tentara dari Allah, bagaimana dibukakan futuhat untuk mengatur strategi kemenangan 313 orang melawan 1000 orang. Maka di sini Abu Bakar menghibur Rasul, ya Rasulullah, irfa ra'sak, wallahi ma yu'zikallah, anta rasul duhu wa anta abdu. Rasul, sampun, mangga tangi, sampun, pasukan sudah siap, kita menang, kata Abu Bakar. Tuh, wallahi ma yu'zikallah, demi Allah kanjeng Nabi, Allah tidak akan menyanyiakan engkau utusan Allah, engkau hamba Allah. Nabi tidak bergeming. Abu Bakar, sebelum bantuan dari Allah datang, kita tidak akan mulai perang. Ini artinya Rasul fi maqamil ikhtiyar. Bagaimana mengatur strategi 313 melawan 1000 lebih. Ya, satu strategi harus matang, dan yang kedua harus ada bantuan Allah. Setelah malaikat datang, tentara bantuan dari para malaikat datang, naik kuda, debu bertebaran di mana-mana, Rasul baru bangkit dan perang Badar dimulai. Sama kita menghadapi COVID-19 juga seperti itu. Di mana posisi kita? Prokes itu Islam. Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama besar, sampun dawakan, dikala taun sedang mewabah, maka hindari jarak, hindari musafahah. Jadi menghindari musafahah, menghindari jarak itu, ulama kita terdahulu ratusan tahun yang lalu sudah menghibau sedemikian rupa. Pakai masker, ini semua adalah ikhtiar kita untuk kita selamat dari wabah COVID-19. Yang kedua, anak-anakku sekalian, 501 anak, hari ini kalian akan dilepas sebagai lulusan istimewa. 2 tahun ini anak-anak kita tidak ujian tapi dinyatakan lulus. Hebat, tepuk tangan buat anak-anak pandemi. Ini Pak Bupati, makanya generasi pandemi itu enak, tidak ujian dinyatakan lulus. Pak Ibnu Katsir tanggung jawab meluluskan anak-anak ini. Iya. Hari ini dilepas, bukan di wisuda. Jangan salah paham, pelepasan. Iya. Kalau di wisuda adanya di perguruan tinggi, atau kalau di bawah adanya di TK. Kalau kamu mau jadi TK lagi nanti di wisuda, makanya kami wisudawan. Saya titip kepada kalian, yang pertama, lanjutkan sekolahmu, pendidikanmu sampai tuntas. Hari ini di Indonesia,
Kalau belum S1 sama saja belum sekolah. Kalau belum S1 sama saja belum selesai sekolah. Karena dulu ya, tamat SLTA itu bisa bekerja, bisa diangkat jadi ASN, bisa segala-gala. Sekarang minimal S1. Maka dari itu yang MAN 5 Cirebon semuanya harus kuliah. Yang Sanawiyah dan SMPNU harus masuk ke MAN 5. Yang MI harus masuk Sanawiyah dan SMP. Semuanya harus terus berjenjang. Jangan buru-buru jadi pengantin, nok ayu. Ya, sabar dulu. Itu. Makanya sengaja saya larang kamu sudah mengais bunga untuk kekasihnya di panggung ini, Masya Allah. Jangan. Belum saatnya nanti. Usiamu belum matang untuk menikah. Nanti jangan budayakan di sini. Jangan budayakan di sini. Saya khawatir dampaknya luar biasa. Pak Bupati ngawasin santri itu susahnya luar biasa. Pinter. Di pagar dia akan loncat. Maka yang terpenting adalah dipagar hatinya. Walaupun pondoknya tidak dipagar, kalau hatinya sudah dipagar, mereka tidak akan loncat. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, para santri, ya, saya sebutkan yang tepat untuk kalian adalah muta'alliq, muta'alliqin, muta'alliqat. Para alumni, para alma mater yang punya ikatan hati terhadap alma maternya di pondok pesantren. Anak-anakku sekalian, yang kedua saya titip kepada kalian, jika yang dari aliyah barangkali mau kuliah keluar dari pesantren ini, saya titip jaga akhlak, jaga akhlak. Di pundakmu ada alma mater pondok pesantren, di pundakmu ada alma mater madrasah. Madrasah. Selamat datang Pak Kapolsek. Dipersilakan Pak Kapolsek. Pak Guru bisa geser satu lagi Pak Guru. Jaga akhlak dimanapun kamu berada, bawa nama baik pondok pesantrenmu, alma mater sekolahmu, dimanapun kamu berada. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, Rasul mengatakan al-aba salasah, orang tua itu ada 3. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama kata Nabi, man waladakum, orang yang melahirkan kamu. Bapak, ibu, biyung, bapane, abah, umi, papa, mama, dan seterusnya. Mimine karo bapane. Man waladak, orang yang melahirkan kamu. Yang kedua, man walada zaujatak, mertua. Mertua itu orang tua. Maka kalian harus tetap hormat kepada mertua sebagaimana kamu hormat sama orang tua. Kenapa? Mertua itu termasuk orang tua kita. Itu. Terhadap mertua itu tidak batal wudu ila yaumil qiyamah. Maka kalau terjadi perceraian jangan pernah menyebutkan mantan mertua. Ya. Tidak mantan mertua itu, walaupun kita cerai dengan istri kita, dengan suami kita, dengan mertua tidak batal wudu. Haram kalian menikahi mantan mertua. Maka tidak boleh ada kata mantan untuk mertua. Jadi kalau kamu punya mertua 2, 3, tinggal diinventarisir. Ini mertua saya yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jangan disebutkan mantan. Gak boleh. Mertua itu orang tua, tidak batal wudu ila yaumil qiyamah. Walaupun istri kita meninggal atau cerai dengan mertua, tidak batal wudu, haram dinikahi. Maka kata Nabi, al-aba thalatha, man waladak, man walada zaujatak. Satu yang melahirkan kamu, yang kedua yang melahirkan istri atau suami kamu. Mertua harus kamu hormat. Cium tangan kepada mertua. Jangan santri Anda suka sama mertua salaman di korom.
cium tangannya. Yang ketiga, man 'allamak, orang yang telah mengajarin kamu, gurumu, ustadzmu, kiaimu, orang yang pernah mengajar kamu. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan wahida. Saya siap menjadi hamba sahayanya orang yang telah mengajarin aku walaupun hanya satu huruf. Kamu bertahun-tahun diwuruk, diajar, diulang, dididik, dibina, maka kamu jangan pernah lupakan jasa gurumu. Awas, orang tuamu ada tiga: orang yang melahirkan kamu, orang yang melahirkan suami dan istrimu, dan orang yang pernah mendidik kamu, mengajar kamu. Perhatikan itu dengan baik sampai akhir hayatmu. Jangan pernah kau rubah ya perilaku kalian, perangai kalian terhadap tiga orang itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selamat untuk kalian semua hari ini dilepas dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Usama Mansur, kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, ini guru saya dan sekaligus ketua yayasan An-Nasuha. Yang saya hormati dari Forkopincam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati para alim ulama, para guru dari MI, MTS, SMP, An-Nasuha dan Man 5 Cirebon, para hadirin, adik-adik, anak-anakku. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menghadiri haflah akhir sanah MI, MTS dan SMP An-Nasuha dan Man 5 Cirebon. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih ini saya bisa diundang di tempat yang mulia ini, karena kami bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan, dengan sahabat-sahabat, dan ini dari Departemen Agama, ya rekan, alhamdulillah kita bisa bertemu. Hadirin yang saya hormati, wabil khusus ini pada anak-anak yang baru saja naik atau dilepas tadi. Kalian orang-orang yang beruntung ya, orang-orang yang beruntung, tetapi harus belajar yang paling rajin. Karena apa yang disebut saya kalian orang beruntung? Kata orang berpendidikan, kata orang pendidikan, bahwa karakter manusia itu bisa dipengaruhi dari 3 faktor. Pertama adalah dari keluarganya, yang kedua dari pendidikan, yang ketiga dari pergaulan. Nah, banyak orang dari keluarganya baik, dari sekolahnya baik, ternyata pergaulannya kurang baik, sehingga anak ini nanti terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalian di sini di pesantren, otomatis orang tua kalian ingin anak kalian ini baik, dididik di Yayasan An-Nasuha, ini di pondok pesantren baik,
dan pergaulan kalian ini baik. Nah, inilah yang kalian harus pegang teguh apa yang telah diperoleh dari pendidikan ini. Di Kabupaten Cirebon ini ternyata kata Pak Kapolres ini sudah masuk kepada zona merah anak-anak pergaulan, bahkan peredaran narkotik dan minuman. Padahal Kabupaten Cirebon ini kabupaten disebutnya Kabupaten Wali. Kabupaten Wali. Tetapi anak dengan didikan atau pergaulan yang kurang tepat sehingga banyak orang yang terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahkan di era pandemi sekarang banyak anak-anak sekolah ini mempunyai grup-grup geng-geng. Sering adanya tawuran, baik itu kemarin di Ciledug, itu di Walet, bahkan di Ciwaringin, sampai di Arjawinangun. Kenapa? Karena sekolah mereka libur, di rumah dia kesel, lalu dia mempunyai grup teman-temannya. Dari teman-teman inilah lalu kurang teramati oleh orang tuanya, sehingga yang namanya anak-anak kadang-kadang iseng-iseng terhadap anak yang lain sehingga terjadi tawuran. Nah, ini kalian orang-orang yang beruntung itu, inilah dididiknya dan pergaulannya. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tadi dibawakan oleh Pak Kiai bahwa kalian yang dari aliyah itu harus sekolahkan diteruskan ke perguruan tinggi, bahkan yang dari MI ke MTS atau ke SMP dan terus ke aliyah. Karena ilmu inilah yang akan membawa kalian untuk bisa berkiprah untuk di kemudian hari. Di era sekarang, di era globalisasi, bahkan Indonesia adalah negara yang reformasi, semua terbuka untuk bersaing, siapapun bisa. Tidak lihat orang itu dari mana, mau dari kota, dari kampung, dari pesantren, bukan dari pesantren, persaingan terbuka untuk kalian. Maka ilmu itulah yang harus menjadi peran untuk Anda bisa berkiprah, baik itu untuk ekonomi, untuk jabatan, untuk berkiprah di sosial, kemasyarakatan, keagamaan, adalah kalian persaing yang sangat terbuka. Negara Indonesia adalah negara yang terbuka untuk bisa bersaing dengan siapapun. Tapi maka bekalnya ini adalah SDM, sumber daya manusia. Baik pertanian, ekonomi, segala macam sekarang terbuka. Nah, inilah kalian harus benar-benar di pesantren ini belajar yang baik dan tetap belajar. Bahkan di era globalisasi, dulu kalau kita kuliah itu kalau nggak diajarkan, nggak baca buku itu atau di perpustakaan, ya kita tidak bisa informasi segala macam. Tapi saat sekarang dengan adanya medsos segala macam, orang bisa lihat dimanapun, ada di genggaman kita. Ada positifnya dan juga ada negatifnya. Karena positifnya kalau kita membuka untuk hal-hal yang positif, informasi kita akan tahu. Tetapi tidak sedikit orang menjadi korban karena adanya medsos ini. Kita di Kabupaten Cirebon ini kabupaten yang bahkan Pak Kiai, SDM dan pengangguran ekonomi ini paling diantaranya bawah. Indramayu, Cirebon, Kuningan ini adalah Ciayu Majak Kuning, itu adalah kabupaten yang rendah. Bahkan pendidikannya juga rata-rata cuma 1 SMP. Bagaimana untuk kita bersaing atau mengolah alam, mengolah daerah ini bisa baik? Maka saya sebagai bupati, kami selalu terbuka untuk konsep-konsep pembangunan, masukan-masukan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. Mangga Pak Kiai, para guru, masyarakat,
kita mangga sering diskusi bagaimana menggali potensi yang ada di Kabupaten Cirebon itu. Karena negara atau daerah itu akan bisa maju apabila kita tahu potensinya apa dan kita tahu bagaimana bahwa kita ini hambatannya apa. Dulu di Arab sebelum minyak itu diketahui, orang-orang Arab ini selalu mengeluh. Bahkan ada yang mengeluh saking ekstrimnya, kenapa kok orang-orang yang beriman itu miskin, sedangkan orang-orang yang tidak beriman yaitu di Eropa itu kaya-kaya. Padahal Allah di sana memberikan potensi alam yang sangat dasar, yang sangat besar. Di sana adanya minyak. Kita tahu adalah di sana itu minyak. Lalu di sana ditemukan oleh peneliti dari Inggris bahwa di sana banyak minyak. Nah, dari minyak itulah tergali, maka Arab sekarang negara yang makmur dibandingkan dengan yang lain dari segi ekonominya. Bahkan di Indonesia, negara yang semakmur pun, sebelum Indonesia merdeka, ternyata di Irian mengandung minyak, yaitu mengandung emas di Freeport. Maka oleh Inggris, oleh Amerika, itulah kita ada MOU padahal di sana mengandung. Nah, inilah orang akan tahu tentang potensi alam apabila kita mengetahui potensi alamnya itu dengan ilmu. Maka kata Pak Kiai tadi bahwa kita ini sekarang mengambil sejarah Rasulullah tadi waktu di Gua Sur, di Gua Hira mau di Gua Sur ya, mau hijrah, lalu Rasulullah itu kepada Allah, bahkan Abu Bakar ketakutan, bahkan di perang Badar pun perpaduan antara minta kepada Allah dan ikhtiar. Maka itu sebenarnya di pesantren sudah ditanamkan bagaimana untuk berikhtiar, yaitu dengan ilmu yang kalian peroleh di pelajaran, dan selalu dikasihkan doa-doa bagaimana kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pun harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini antara ikhtiar dengan kita minta kepada Allah harus ada keseimbangan. Apalagi yang namanya kita disebut ahli sunnah. Ahli sunnah ini adalah perpaduan antara paham Jabariyah dan Qadariyah, antara paham yang selalu kepada Allah dan paham yang mengagungkan akal pikiran, lalu dipadukanlah, maka lahirlah itu paham ahli sunnah itu. Nah, ini yang diterapkan oleh para kiai, oleh para pondok pesantren, oleh di madrasah-madrasah perpaduan antara ikhtiar, jadi ilmu harus dimiliki untuk mengolah daerah, untuk mengolah alam, dan untuk persaingan kita di era sekarang ini. Dan juga kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar kita terkendali, suksesnya nanti kita tidak sombong, dan kalau kita gagalnya kita tidak frustasi. Di era sekarang kalian terbuka apapun. Sekarang banyak rekan-rekan orang yang dari pesantren menjadi TNI, menjadi polisi, sekarang banyak keterbukaan. Kalian yang penting kesempatan itu kalian bisa diraih. Perdagangan pun di era globalisasi kesempatan banyak, tetapi persaingan pun sangat banyak sekali. Bahkan bukan saja untuk pengolahan ekonomi ataupun potensi-potensi alam, pakai sampai paham keagamaan. Kita pun orang-orang dari pesantren itu kadang-kadang sering dihantam oleh pihak-pihak lain yang pemahamannya bahkan tidak toleran terhadap negara dan bangsa. Nah, kalian inilah yang harus menjadi perekat bangsa dan harus memberikan informasi atau memberikan jawaban-jawaban terhadap mereka. Bahkan kita sangat prihatin, banyak juga yang kena di dalam pemahaman agama ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang berpendidikan, pendidikannya pendidikan umum, orangnya pinter,
di dalam umum, karena wawasan keagamaan kurang, lalu digosok-gosok masalah keagamaan, lalu dia kena pemahaman itu, lalu dia menjadi menjadi keras, menjadi ekstrim. Nah, ini yang harus disikapi oleh para santri yang sekarang, memberikan suatu pemahaman, jawaban terhadap mereka. Kata orang ahli pendidikan di Indonesia ini, banyak orang yang senang membaca tapi daya bacanya itu rendah. Banyak orang pinter, orang berilmu di Indonesia, tapi ilmu dan agama tidak membawa perubahan dalam pola pikirnya. Sebenarnya ada pengalaman ini di Kabupaten Cirebon, ada orang pinter, profesor, bahkan ada orang yang dokter spesialis, ternyata selalu menghujat kepada pemerintah, bahkan kepada merah putih pun dia tidak mau hormat. Tapi kepada bendera tertentu yang dilarang oleh negara yang saat sekarang, dia selalu menghormat. Nah, inilah sebenarnya kalau orang pinter, dia berpikir, kenapa di pengajian saya kok gini, tapi lihat NU, lihat Muhammadiyah, yang lain kok enggak. Sebenarnya tanya kepada kiai, kepada ustadz yang ada di sana diskusi. Nah, yang ada apa? Lalu dia masuk di dalam pemikiran itu, bahkan saya ada teman yang sekarang yang namanya profesor, tapi ternyata pola pikirnya sangat beda sekali. Kenapa? Ilmu tidak mempengaruhi nafsu dia, ilmu tidak mempengaruhi pola pikir dia, sehingga oleh kiriman yang tidak sesuai pun lalu dia mengomentari dengan pedas. Masalah haji saja, sebelum Arab Saudi memutuskan untuk menutup, mereka sudah mengkritisi terus pemerintah. Padahal yang namanya haji tempatnya di Arab itu mempunyai aturan tersendiri. Tidak bisa orang Indonesia, Departemen Agama ini juga ngatur di sana, karena di sana punya aturan tersendiri. Paling kita mengadain kerjasama. Nah, inilah kekeringan otak diselimuti oleh nafsu, sehingga ilmu itu kalah oleh ilmu yang rasional, itu dia pun kalah oleh nafsunya. Nah, inilah kita sangat beruntung yang doktrinnya itu di pesantren, karena ada keseimbangan di doktrin antara ilmu dan agama, antara nafsu dan pikiran, dan dilingkupi oleh nilai-nilai keagamaan. Jarang, bahkan kalau bisa disebut hampir tidak ada orang-orang pondok pesantren, kalau memang pesantrennya benar, itu tidak akan terbawa kepada pemikiran yang semacam itu. Nah, ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik yang dilepas ini menjadi anak-anak yang pintar dan membawa kemajuan. Kalau yang dari Kabupaten Cirebon bisa membawa kemajuan di Kabupaten Cirebon atau di daerahnya masing-masing, dan membawa keluarganya bisa berkiprah untuk di dalam kehidupan masyarakatnya, baik sosialnya, keagamaannya, dan kemasyarakatannya. Hadirin yang saya hormati, kami juga di Kabupaten Cirebon ini, karena saya begitu baru saja dilantik, Pak, itu adanya pandemi COVID-19, sehingga program-program yang ada itu selalu terpangkas semua programnya. Jadi makanya jalan ya kurang baik, bahkan anggaran-anggaran juga memang terpangkas, kita terfokuskan untuk COVID ini. Maka kami minta doa kepada para kiai yang di pesantren An-Nasuha ini dan para guru-gurunya, kita berdoa agar COVID ini cepat sirna,
di Indonesia dan wabil khusus Kabupaten Cirebon, dan kami pun minta doa para kiai agar saya bisa memimpin Kabupaten Cirebon ini bisa melaksanakan dengan baik dan membawa masyarakatnya bisa maju dan masyarakatnya sejahtera. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG, kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama prosesi penglepasan sivitas akademika di Yayasan Pesantren An-Nasuha Kalimukti dan Man 5 Cirebon, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, tahun pelajaran 2020-2021 yang akan diwakili oleh lulusan terbaik sivitas akademika. Lulusan terbaik MI An-Nasuha Kalimukti. Saiful Anwar. Kepada Saiful Anwar dimohon untuk naik ke panggung utama. Lulusan terbaik SMP NU An-Nasuha Kalimukti. Asyratul Khotimah. Kepada Asyratul Khotimah dimohon untuk naik ke panggung utama. Lulusan terbaik MTS An-Nasuha Kalimukti. Fani Afriani. Kepada Fani Afriani dimohon untuk menaiki panggung utama. Lulusan terbaik Man 5 Cirebon. Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Askia Rofiatun Nisa. Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sarla Putri. Jurusan Keagamaan. Siti Ulfatun Hasanah. Kepada Azkia Noviatun Nisa, Sarla Putri, Siti Ulfatun Hasanah dimohon untuk naik ke panggung utama. Kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG, didampingi Kepala Man 5 Cirebon, Bapak Ibnu Kasir MPDI, dimohon untuk memberikan penghargaan. Kepada Ketua Yayasan Pesantren An-Nasuha, Bapak Kiai Haji Muhammad Usamah Mansur,
didampingi Kepala SMP NU An-Nasuha Kalimukti, Bapak Haji Muhammad Ahmad Labib MPD, dimohon untuk memberikan penghargaan. Kepada Kasih Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, didampingi Kepala MTS An-Nasuha Kalimukti, Bapak Haji Saifullah Farid MPDI, dimohon untuk memberikan penghargaan. Kepada Ketua Yayasan Pesantren An-Nasuha Kalimukti, Bapak Kiai Haji Muhammad Usamah Mansur, didampingi Kepala MI An-Nasuha Kalimukti, Bapak Haji Wildan Ahyad SPDI, dimohon untuk memberikan penghargaan. Selanjutnya, pemberian voucher beasiswa dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon kepada lulusan terbaik MAN 5 Cirebon. Kepada Ketua Yayasan, dimohon untuk memberikan penghargaan. Terbaik pertama
dengan voucher sebesar 10 juta. Terbaik kedua dengan voucher sebesar 7.500.000. Terbaik ketiga dengan voucher sebesar 6 juta. Disampaikan terima kasih kepada Institut Bunga Bangsa Cirebon atas penghargaannya. Dipersilahkan kepada siswa terbaik untuk duduk kembali. Dipersilahkan kepada siswa terbaik menempati tempat yang sudah disediakan. Ya, boleh. Nanti dulu lihat kondisinya. Selanjutnya, kepada siswa-siswi lulusan Sivitas Akademika dipersilahkan untuk mengalungkan medalinya masing-masing. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kepada siswa-siswi lulusan Sivitas Akademika dipersilahkan untuk mengalungkan medalinya masing-masing sambil berdiri. Wisudawan dimohon duduk kembali. Wisudawan dimohon duduk kembali. Ya, lekas. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada lulusan Sivitas Akademika di Yayasan Pesantren An-Nasuha dan Manlima Cirebon. Semoga ilmu yang telah didapatkan berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan persembahan dari An-Nasuha Voice.
pengambilan dokumentasi kepada Bapak Ibu Dewan Guru Man 5 Cirebon. Dimohon naik ke panggung utama. Tes kepada Bapak Ibu Dewan Guru Man 5 Cirebon, dimohon untuk naik ke panggung, foto bareng dengan Bapak Bupati, Ketua Yayasan, Kepala Madrasah dan Kasih Madrasah. Ya. Silakan pada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Ketua Yayasan Pesantren An-Nasuha Kalimukti, Bapak Kasih Madrasah dan Bapak Kepala Man 5 Cirebon. Ya. Setelah ini siap-siap Bapak Ibu Dewan Guru dari MTS An-Nasuha. Ya. Bapak Kepala Madrasah dan ya di atas. Di dalam hari-harimu bersama lagi, kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak bisa. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru Man 5 Cirebon. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru dari MTS An-Nasuha Kalimukti dimohon untuk ke depan. Sekali lagi pada Bapak Ibu Dewan Guru MTS An-Nasuha Kalimukti. Ya, silahkan Ibu Guru. Masker agar tetap terpakai. Beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terima Diatur posisinya. Ya, mohon maaf untuk MTS, Bapak Guru dulu, ya yang laki-laki dulu, Bapak dulu. Nah, silakan. Mohon maaf karena banyak
Ya. Ya, silakan. Ya, posisinya agak dirapatkan lagi, Pak. Ya, masker tetap dipakai. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Ya, ya. Terima kasih. Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya Ibu Guru MTS An-Nasuha Kalimukti. Silahkan Ibu, cepat. Persiapan Bapak Ibu dari SMPNU An-Nasuha. Ya. Ya, dirapatkan, dirapikan. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Spread, spread, spread. Ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu Guru MTS An-Nasuha. Selanjutnya Bapak Ibu Guru dari SMPNU An-Nasuha. Silakan. Bu Citra sama Pak Cahya. Ini Wong ya? Ya, 1. Ya, persiapan. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SMPNU An-Nasuha. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru dari MI An-Nasuha Kalimukti. Dimohon untuk Bapak Ibu Guru MI An-Nasuha untuk maju ke depan. Ya, silakan diatur posisi. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru PAUD dan TK An-Nasuha Kalimukti dimohon untuk maju ke depan. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu Guru PAUD dan TK An-Nasuha. Selanjutnya dibalikan lagi ke MC. Demikianlah rangkaian acara pengelepasan Sivitas Akademika di Yayasan Pesantren An-Nasuha Kalimukti dan MAN 5 Cirebon tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih kepada hadirin yang berkenan hadir untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari yang berbahagia ini.
Qabla an nakhtatim hadzal barnamij natlubul afwa minkum ala kulli khati'atin li'anna al-insana mahalul khata'i wan nisyan. Hayya bina nakhtatim hadzal barnamij bi qiraatil hamdalah. Ila liqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru jangan dulu bubar karena akan ada pembagian konsumsi terlebih dahulu.
Bulan di mana kekini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Yuk, yang mau menyumbangkan lagu, haflah adalah ungkapan kebahagiaan, tasyakur. Makanya yang seneng jangan sampai nggak seneng. Asik. Hih. Dewan Guru SMP, Dewan Guru MTS, Dewan Guru MAN yang mau menyumbangkan lagu ditunggu. Naluriku berkata bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh damba. Ku yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung rindu dalam penantian. Bulan bintang pun merindukanmu. Masya Allah. Bulan di mana kekini, jangan kau sembunyi, selalu mencari malam semakin. Ayo, mohon jangan berkerumun. Bintang sekali lagi menyendiri kepada siswa-siswi berselimut sunyi. Jangan berkerumun, fotonya silakan. Yang mau pulang gak apa-apa. Jangan lama-lama. Tanpa kau sang rembulan, bintang sedih bermuram. Tanpa kau sang rembulan, bulan di mana kekini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Ayo kepada siswa-siswi segera kalau pulang. Ayo setelah foto nyanyi bersama. Jangan berkerumun. Kita sama lagi. Tidak ada bedanya. Nanti ke foto. Cepat, jangan berkerumun. Yuk yang mau nyumbangkan lagu, yang mau pulang-pulang sekalian. Terima kasih. Jangan berkerumun. Bapak Ulin Nuha. Ayo Wak, jangan Wak. Masya Allah. Aduh. Boleh buat apa Wak? Wak nyumbang. Naluriku berkata bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh damba. Lumayan mancing YouTube. Ku yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung rindu dalam penantian. Bulan bintang pun merindukanmu. Bulan di mana kekini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari malam semakin kelam. Tanpa kau sang rembulan, bintang sedih bermuram. Tanpa kau sang rembulan,
pulang di mana kekini, jangan kau sembunyi selalu. Nah setelah ini jangan lupa selalu mendoakan ibumu. Hihi. Ayo Mang Uwi, Mang Uwi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Lek, kasih Lek. Siapa sih? Boleh. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bisa aja video bae mene maju lah. Video bae maju mene nyanyi. Karena ridhonya murka ilahi, karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Dan kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Ayo Pak Ulin, ayo karaokean biar netral emosional kita. Hah? Ayo yuk Dewan Guru SMP foto bersama. Dewan Guru SMP. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bagian renakin ya Pak ya mulai nyanyi Pak. Ridho ilahi karena